Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aziza dengan NIM 21114200038. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian klasifikasi bahasa dan jenis-jenis klasifikasi bahasa. Apa itu klasifikasi bahasa? Klasifikasi bahasa adalah suatu proses pengelompokan terhadap bahasa dunia atau bahasa Nusantara yang menyebar dalam suatu wilayah tertentu. Pengelompokan tersebut didasarkan atas kaidah dan standar yang ditetapkan dalam pengklasifikasian bahasa. Kaidah dan standar tersebut dapat berupa adanya kesamaan atau kesetaraan ciri, hubungan, dan atau kekerabatan terhadap bahasa-bahasa. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menemukan perbandingan antara bahasa-bahasa yang ada dengan menentukan berbagai aspek, baik secara kaidah maupun berdasarkan tatanan kebahasaan yang ada. Greenberg tahun 1957 mengemukakan bahwa proses pengklasifikasian yang baik terhadap bahasa harus memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu non-arbitrer, eksautik, dan unik. Secara umum, bahasa-bahasa diklasifikasi dengan 3 cara, yakni klasifikasi berdasarkan genetis, klasifikasi berdasarkan tipologis, berdasarkan areal, dan klasifikasi berdasarkan sosiolingvistik. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan genetis. Klasifikasi bahasa berdasarkan genetis disebut juga genealogis. Klasifikasi genetis adalah proses pengelompokan berdasarkan garis keturunan terhadap bahasa-bahasa. Suatu bahasa tentu berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Dengan kata lain, bahwa bahasa dikelompokkan berdasarkan asal mula munculnya bahasa, yaitu dari bahasa proto atau bahasa yang paling awal. Cair tahun 2003 mengelompokkan jenis klasifikasi berdasarkan genetis ke dalam 3 hal, yaitu garis keturunan, bahasa proto, dan induk bahasa. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan tipologis. Klasifikasi tipologis adalah proses pengelompokan bahasa berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat dalam suatu bahasa. Selain itu, klasifikasi tipologis merupakan pengelompokan bahasa berdasarkan unsur-unsur tertentu yang dapat timbul secara berulang-ulang dalam suatu bahasa. Unsur-unsur tertentu yang dapat timbul secara berulang-ulang dapat berupa unsur bunyi, morfem, kata, frase, kalimat, dan unsur lainnya. Cair pada tahun 2003 mengelompokkan jenis klasifikasi berdasarkan tipologis ke dalam 5 aspek, yaitu fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, dan silsilah. Klasifikasi bahasa berdasarkan tipologinya didasarkan pada kriteria leksikal dan kriteria struktural. Kriteria leksikal yang merupakan dasar dari tipologi genealogis menyorot persamaan-persamaan bunyi atau korespondensi fonologis yang terdapat pada sebuah kata yang mempunyai makna yang sama dengan kata dalam berbagai bahasa lain. Kriteria lain yang menjadi dasar dalam topologi bahasa adalah kriteria struktural dan sistemis. Kriteria ini menyoroti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik berbagai bahasa. Kriteria struktural dalam sistem ini mempunyai 3 ciri, yakni arbitrer, tuntas, dan unik. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan areal. Klasifikasi areal adalah proses pengelompokan dengan cara mencari atau karena adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Hubungan timbal balik yang dimaksud ialah adanya kesamaan wilayah atau area terhadap bahasa yang diklasifikasi tanpa memperhatikan adanya kekerabatan secara genetik atau tidak genetik. Klasifikasi areal juga memiliki sifat yang arbitrer dikarenakan adanya pengaruh timbal balik dalam hal tertentu, namun tidak terbatas terhadap hubungan antara bahasa-bahasa dalam suatu wilayah atau areal. Meskipun terdapat pengaruh dari bahasa yang sewilayah, namun belum menerima unsur-unsur luar. Yang terakhir, klasifikasi berdasarkan sosiolingvistik. Klasifikasi berdasarkan sosiolingvistik adalah pengelompokan berdasarkan pemakaian bahasa di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari hubungan antara bahasa dengan berbagai faktor yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat. Hubungan tersebut dapat berdasarkan status atau fungsi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.